Nggak boleh lebih 7 menit. Siapa nih yang baik, Obi dan kawan-kawannya, Bapak sangat bersyukur dan berterima kasih dalam pembelajaran hari ini. Kalian mengingatkan Bapak tentang ikhlas dan riya. Coba dijelaskan dalam bahasa kamu anak-anak muda, sederhananya apa sih itu kutipan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, semua akan binasa kecuali orang berilmu. Orang berilmu juga akan binasa kecuali dia beramal. Orang yang beramal, beribadah juga dia akan binasa kecuali dia ikhlas dan tidak ria. Monggo, silakan Obi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok saya, kesimpulannya itu semua perbuatan yang kita lakukan harus disertai dengan keikhlasan atau tidak ria dan juga tidak mengharapkan imbalan apapun, baik itu imbalan secara material ataupun imbalan terima kasih dari orang lain. Gitu Pak. Kalau tadi mungkin Bapak minta dijelasin artinya ria dan juga ikhlas. Kalau menurut kami, ikhlas itu melakukan perbuatan baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain tanpa adanya rasa pamrih atau tanpa adanya permintaan imbalan. Kalau ria itu kita melakukan perbuatan baik tanpa harus diumbar-umbar ke publik Pak, atau tidak perlu disombong-sombongkan. Ya. Realnya, contoh realnya kayak apa? Contoh realnya misalnya kita ngadain bakti sosial gitu Pak, kita mau ngasih makanan ke tunawisma di jalanan, kita tidak perlu ngupload dokumentasinya ke sosial media, cukup kita aja yang tahu gitu Pak. Oh gitu. Ada yang lain nggak selain itu? Kan ini zamannya zaman sosial media. Kalau diam-diam aja nanti kemudian fundraising mencari dana diam-diam aja. Iklan, kalau ndak ada iklan, definisi ria kamu dan definisi ikhlasnya udah pas, Bapak hanya lengkapin dikit. Kalau contoh lainnya mungkin kalau kita misalnya mau sholat duha gitu Pak di sekolah kan, kita nggak perlu kayak nyombong-nyombongin kalau kita tuh sholat duha pas jam istirahat ke teman-teman yang lain gitu Pak. Kalau mungkin tadi Bapak nanya soal fundraising, ya kalau niatnya mengupload di sosial media untuk kebaikan yang lebih besar, menurut saya juga nggak apa-apa sih Pak. Tapi ya kan tergantung niat masing-masing juga Pak. Jadi kalau memang kita mau upload dokumentasi bakti sosial ke sosial media, niatnya harus disertai dengan niat baik juga dan perbuatan baik yang lainnya yang lebih besar lagi Pak. Contohnya tadi kan misalnya fundraising, kita upload hasil dokumentasi bakti sosialnya ke media sosial supaya orang-orang terinspirasi dan juga mungkin bisa menyalurkan hartanya untuk orang-orang yang kurang beruntung di luar sana, Pak. Itu maksud Bapak tuh yang dapat kliknya itu. Jadi bergantung kepada niatnya lagi. Nih, Bapak bacakan kutipannya ya. Soalnya kalau kamu nggak upload ke media, bagaimana LPJ-mu kan? Kan misalnya donatur kamu, donatur HSC, donatur acaranya di luar kota. Orang tuanya lagi dinas di luar negeri. Dia kepengen lihat hasilnya. Nah, di-upload di media dengan niat itu, hati. Itu yang disebut Bapak tadi ma'rifatun bil qalbi, mengenal ibadah kita kepada Allah dengan hati. Tidak hanya fisik aja, kaki, tangan, mulut, mata, telinga. Nah, kutipannya Bapak sebutkan sebagai penutup ini supaya podcastnya nggak banyak-banyak. Nah, Imam Fudail bin Iyad mengatakan definisi ikhlas dan ria itu sangat gamblang dan sangat mudah dicerna. Itu dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bukunya, kitabnya yang Bapak bacakan tempo hari di Tadarus pertama SMA Negeri 34 Jakarta di Jumat lalu. Nah, nama bukunya, kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah. Maka Bapak dan guru agama tim menyebut ini tafsir hadis pendidikan Al-Azkar An-Nawawiyah. Kutipan itu mengatakan di halaman 2 atau halaman 3 itu. Nah, qala al-Imam Fudail bin Iyad berkata
Imam Fudail bin Iyad. Tarkul amali li ajalin nasi riyaun. Meninggalkan amal sebab takut dicela oleh manusia, maka itulah ria yang sesungguhnya. Contoh, gua nggak mau dah sholat duha di jam istirahat di SMA Negeri 34 Jakarta. Takut dibilang ria. Akhirnya nggak jadi sholat. Itu ria yang sesungguhnya. Udah nggak ngelakuin, udah nggak beramal, dapat ria lagi yang sesungguhnya. Karena ingin dipandang oleh manusia. Nah, kata ria kan berasal dari kata ro'a, dilihat, melihat. Nah, jangan mau dilihat atau dinilai oleh orang lain, tapi sibuklah dinilai dan pengen dilihat oleh Allah. Itu satu bagian. Bagian kedua, wal amalu li ajalin nasi, melakukan amal karena manusia, fahuwa syirkun khafiyun. Lalu dia sholat duha, siswa SMA 34 tadi itu, karena pengen dilihat oleh manusia agar dibilang baik, agar dia dapat PTN UI, ITB, IPB, agar disayang guru, agar dilihat orang tua. Itu niat-niat yang baik semua. Tapi itu masih masuk kategori syirkun khafiyun. Syirik khafi, syirik kecil. Nah, dia menduakan Tuhan atau syirik. Khafiyun itu masih dimaafkan. Kalau syirik yang besar kan menyembah selain Allah. Ini dia beramal kepada Allah, tapi ingin dipuji, ingin disayang oleh orang tua, disayang guru. Nah, itu di atas, lebih soft lagi dari ria itu. Itu juga salah. Jadi meninggalkan amal karena manusia ria, beramal karena ingin dipuji manusia, itu syirik. Nah, wal ikhlas. Ikhlas adalah an yamhullahu laka minhuma. Allah hapuskan dari hatimu dari dua hal itu. Mana dua hal itu? Ria dan syirik. Beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia. Allah akan menghapuskan itu dari hatimu. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Caranya Pak, proses. Nah, jadi kalau takut dibilang bau-bau surga, so alim lu nggak sholat. Dia ninggalin sholat, dia nggak jadi sholat duha. Ria. Atau dia mengerjakan sholat duha, nah, saya mau masuk PTNA, itu syirik. Syirik khafi. Wallahu a'lam. Nanti kita perjelas dalam dialog dan tatap muka. Silahkan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Obi, keren banget. Mantap. Waalaikumsalam. Makasih Pak.